Bapak Ibu orang tua murid atau wali kelas 6, karena waktu yang sudah siang dan setelah saya melihat daftar hadir masih sekitar 10 orang tua yang masih belum bisa hadir. Belum nih Bapak Ibu. Jadi untuk itu mungkin kita mulai saja ya Bapak Ibu. Baik, sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu orang tua atau wali murid kelas 6. Yang saya hormati Bapak Ibu guru wali kelas 6. Sebelumnya marilah kita selalu memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan nikmat-Nya, taufik dan hidayah-Nya kepada kita semuanya. Terlebih nikmat sehat yang pada kesempatan pagi ini diberikan kepada kita semuanya, dan Bapak Ibu semuanya dapat hadir di ruang kelas 6 SDN 14 Terang 1 Sukamulya. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan melalui undangan pada Bapak Ibu orang tua murid, pada pagi ini kita akan melaksanakan rapat ataupun pertemuan atau musyawarah dengan Bapak Ibu orang tua terkait dengan persiapan pelaksanaan ujian satuan pendidikan ataupun ujian sekolah pada tahun ajaran 2022-2023. Nah, namun sebelum acara ini kita mulai, sebagai umat yang beragama, marilah kita buka dulu acara ini dengan doa bersama-sama. Mudah-mudahan musyawarah kita pada pagi ini diberikan kelancaran dan tiada halangan suatu apapun. Amin. Untuk itu mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak Ibu orang tua murid yang saya hormati, sebelumnya saya sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak dan Ibu pada pagi ini telah memenuhi undangan kami, dan inilah pentingnya saya mengundang Bapak dan Ibu karena kami perlu melaksanakan pengecekan identitas ya pada putra-putri Bapak dan Ibu, sebagaimana agenda yang saya sampaikan di undangan. Mengingat dengan berjalannya waktu, kadang ada perubahan biodata dari putra-putri Bapak dan Ibu yang tanpa sepengetahuan kami. Maka untuk itu, karena data putra-putri Bapak Ibu nanti dalam mengikuti ujian ini harus valid, nah maka pada kesempatan ini saya perlu konfirmasi dengan Bapak Ibu, apakah data putra-putri Bapak Ibu yang sudah ada pada kami ini sudah benar-benar valid. Nah untuk itu pada kesempatan ini Bapak dan Ibu sekalian, saya perlu konfirmasi dengan Bapak dan Ibu sekalian. Mengingat pelaksanaan ujian untuk kelas 6 ini sudah tidak lama lagi, ya, sudah tidak lama lagi.
yaitu dilaksanakan nanti sekitar bulan April, tepatnya tanggal 10 sampai dengan 17 April. Nah, sehingga waktu yang sangat sempit ini, ya maka saya perlu segera melaksanakan pertemuan dengan Bapak dan Ibu orang tua. Dan kami juga baru rapat di Korwil Kecamatan Parindo pada hari Selasa yang lalu, sehingga kami baru dapat dasar untuk kami bisa mengundang Bapak dan Ibu, ya. Jadi sebelum kami juga rapat ataupun mendapatkan informasi dari Dinas Pendidikan, kami juga masih belum bisa menyampaikan hal-hal yang semestinya harus sudah diketahui oleh Bapak dan Ibu orang tua. Nah, baik Bapak dan Ibu sekalian, sebelum saya melaksanakan pengecekan identitas putra putri Bapak dan Ibu sekalian atau Bapak dan Ibu orang tua, perlu kami sampaikan bahwa pelaksanaan USP atau ujian satuan pendidikan atau sekarang yang sudah dikenal dengan ujian sekolah, ya. Kalau dulu ada ujian nasional, ya, ada USBN, ya. Nah, ini sekarang sudah ditiadakan Bapak dan Ibu sekalian. Nah, itu dasarnya adalah kebijakan Merdeka Belajar episode 1, ya. Ada 4 kebijakan yang diambil oleh pemerintah terkait dengan masalah pelaksanaan ujian. Yang pertama bahwa USBN, ya, itu diganti dengan USP atau US. Ya, USBN ini ujian sekolah berstandar nasional, ya, disingkat USBN. Nah, saat ini diganti dengan USP atau US, ujian satuan pendidikan, atau juga ujian sekolah namanya, atau US. Yang kedua, itu dulu ada istilah UN atau ujian nasional. Sekarang sudah diganti dengan ANBK, ya, asesmen nasional berbasis komputer. Asesmen nasional berbasis komputer. Dan ini yang mengikuti bukan anak-anak kelas 6, tetapi putra putri Bapak Ibu yang masih duduk di bangku kelas 5. Maka bagi putra putri Bapak Ibu yang masih duduk di bangku kelas 5, itu akan mengikuti yang namanya ANBK, asesmen berbasis asesmen nasional berbasis biar kelihatan. Jadi anak-anak itu harus mengikuti kegiatan asesmen yang online Bapak Ibu, ya, online. Nah, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang putra putrinya sudah atau ada yang duduk di bangku kelas 5 dan sudah pernah mengikuti. Nah, itu di antaranya realisasi pelaksanaannya di setiap satuan pendidikan. Nah, itu. Nah, di dalam ANBK itu ada beberapa materi yang memang ditanyakan pada putra putri Bapak Ibu terkait dengan masalah literasi, numerasi, dan juga karakter. Nah, jadi pemerintah juga ingin mengetahui sebenarnya sejauh mana, ya, tingkat literasi di sekolah itu, ya. Selain itu juga bagaimana pemahaman siswa tentang numerasinya, bagaimana tentang karakternya. Nah, maka bentuk evaluasi itu atau asesmen itu berupa ANBK atau asesmen nasional berbasis komputer, yang itu tidak bisa, ya, artinya dipengaruhi oleh guru, karena yang ditanyakan langsung pada putra putri Bapak Ibu atau murid, ya, dan itu online, ya, itu online. Hari ini ujian, hari ini hasilnya sudah bisa diketahui, ya.
dan tahu bagaimana tingkat tadi literasinya. Literasinya ini tingkat kemampuan anak dalam baca tulis, ya. Ini termasuk literasi Bapak Ibu, ya. Nah, jadi kalau anak-anak yang tentunya dalam hal membaca dan menulis itu masih kurang, tentu dalam mengikuti asesmen itu ataupun ANBK itu jelas akan mengalami kendala karena itu online dan menggunakan komputer, ya. Nah itu. Nah maka kalau putra putri Bapak Ibu tadi literasinya kurang, nah maka di sekolah itu nanti akan juga ketahuan, ya, dari kementerian pusat sana itu akan tahu bagaimana tingkat kemampuan literasi dari sekolah ini atau dalam satu satuan pendidikan itu. Nah selain itu juga numerasi. Numerasi ini terkait dengan masalah kemampuan siswa dalam memahami tentang penggunaan bilangan ataupun berhitung dan sebagainya. Ini yang termasuk numerasi. Nah, kalau karakter ini yang menyangkut bagaimana di sekolah ini ada ndak bully, ya. Nah, ada ndak kekerasan seksual, ya, dan sebagainya, ya. Ini yang akan dievaluasi melalui ANBK nih Bapak Ibu. Dan ini diikuti oleh anak-anak kelas 5. Tetapi saat ini pemerintah masih membatasi untuk kelas 5 itu tidak seluruhnya, hanya 35 siswa. Ya, 35 siswa ini sebagai yang mewakili daripada seluruh siswa di sekolah itu. Nah, jadi kalau sudah diwakili oleh 35 siswa, maka itu nanti akan bisa diketahui sejauh mana ya tingkat pemahaman tadi literasi maupun numerasinya serta karakter di sekolah itu. Bagi sekolah yang muridnya sampai 35. Tetapi kalau ada sekolah yang kelas 5-nya hanya 5, hanya 10, ya. Nah, itu juga hanya siswa-siswa tersebut yang mengikuti. Jadi tergantung daripada jumlah siswa di sekolah itu untuk kelas 5-nya. Nah ini Bapak dan Ibu perlu saya sampaikan juga supaya Bapak Ibu tahu terkait juga kebijakan pemerintah kaitannya dengan pendidikan, ya, kaitannya dengan pendidikan dan lebih khusus terkait dengan masalah untuk asesmennya, ya, ataupun penilaiannya. Selain tadi adanya perubahan bentuk ujian dari USBN menjadi USP atau US, dari ujian nasional ke ANBK, ini juga penyederhanaan rencana persiapan pembelajaran. Karena selama ini Bapak dan Ibu, semenjak kami menerapkan kurikulum 2013, ini kami guru-guru ini memang dibebankan administrasi pembelajaran yang cukup berat, ya, cukup berat. Jadi guru mengajar bukan hanya masuk kelas membawa buku lalu menyampaikan materi pelajaran, tetapi sebelum melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar ini, guru harus mempersiapkan, ya, mempersiapkan administrasi kelasnya, membuat program tahunan, membuat program semester, menyusun silabus, menyusun RPP. Nah ini tadi RPP, rencana persiapan pembelajaran, melaksanakan analisis, lalu juga mengevaluasi, ya, membuat jurnal harian. Banyak tugas-tugas yang harus dipersiapkan oleh guru sebelum guru itu masuk kelas mengajar. Nah, jadi ini Bapak dan Ibu termasuk dalam penyederhanaan RPP tadi. Yang berikutnya
dalam hal PPDB atau penerimaan peserta didik baru. Nah, dalam hal penerimaan peserta didik baru ini sekarang sudah memberlakukan sistem yonasi, ya, sistem yonasi, afirmasi dan juga perpindahan. Nah, sistem yonasi ini berarti anak-anak atau murid yang bisa diterima di sekolah itu adalah anak-anak yang masuk dalam zona sekolah itu. Contoh, umpamanya anak-anak yang bisa masuk di SDN 14 Trans 1 Sukamulya untuk murid baru itu anak-anak yang dari Sukamulya, ya. Jadi atau desa lain ataupun dusun lain yang memang sudah disahkan oleh bupati masuk ke zona SDN 14 Sukamulya, termasuk Kampung Lintang, termasuk Empawe. Nah, tetapi kalau baru ini tidak bisa, ya, karena di baru sudah ada sekolah SDN 32 baru, maka di sana tidak masuk zona Sukamulya. Selain itu juga afirmasi, ya. Nah, afirmasi serta juga perpindahan. Nah, itu yang bentuk perubahan-perubahan untuk kebijakan pemerintah pada saat ini. Nah, baik Bapak dan Ibu sekalian, mungkin sekedar untuk sebagai kata pembuka dan informasi awal dengan Bapak dan Ibu dalam pertemuan pada pagi hari ini, ya, saya mungkin tidak perlu berpanjang lebar karena pada pagi ini atau hari ini barangkali dari Bapak Ibu juga masih banyak kegiatan-kegiatan yang harus Bapak dan Ibu laksanakan ataupun selesaikan, maka saya mungkin akan langsung saja ke agenda utama kita, yaitu tentang pengecekan, ya, identitas putra putri Bapak dan Ibu, ya. Nah, nanti terkait dengan masalah tadi ujian putra putri Bapak Ibu, ya, mungkin saya tidak usah terlalu banyak karena ini nanti ada di pihak kami bagaimana anak itu nanti melaksanakan ujiannya, ya, dan apa-apa yang harus kami nilai, ya. Nah, ini karena tahun ini Bapak Ibu ada perubahan-perubahan dalam hal penilaian ujian putra putri Bapak Ibu. Tidak seperti tahun-tahun yang lalu, ya, sudah 2 tahun ini ada perubahan, ya. Nah, itu. Jadi nanti yang dinilai ini adalah ada bentuk portofolio, ada juga penugasan, ada tes tertulis, ada juga ujian praktik. Nah, dari keempat, ya, aspek itu yang nanti akan dinilai dan akumulasinya itu akan dijadikan nilai akhir dan dasar untuk menentukan kelulusan daripada putra putri Bapak dan Ibu. Nah, itu saja masih ada persentasenya. Nah, jadi dari portofolio itu, ya, kumpulan dari nilai-nilai yang sudah terinput oleh wali kelas, dari nilai raport dan sebagainya, itu besarnya 60%. Lalu untuk penugasan, ya, tes tertulis dan ujian praktek ini sebesar 40%. Nah, Pak Yudi, tidak kebagian tempat duduk ya, Pak? Aku tak tolong Bu di ini kan Bu Atik tadi. Ya. Oh ya, boleh Bu, ini Bu. Ya, silakan di. Ya. Maaf ya, Bapak Ibu terganggu ini. Ya. Baik, jadi terkait dengan tadi masalah penilaian kami Bapak dan Ibu itu dari nilai rekap raport semester 1, ya, sampai dengan semester 11 untuk kelas 6. Nah, ini harus kami rekap dan nanti 60%-nya dari nilai raport kelas 1 sampai kelas 6 semester 11 itu kami ambil, ya, ditambah lagi dengan
tadi nilai ujian tertulis, nilai penugasan, ya termasuk juga nilai praktek. Nah ini nanti akan dilaksanakan nilai praktek ini, ujian praktek ini sebelum ujian tertulis itu dilaksanakan. Ya sekitar 1 atau 2 minggu sebelum ujian tertulis, ya untuk pengambilan nilai ujian prakteknya. Nah itu yang kami laksanakan untuk nanti menentukan putra putri bapak dan ibu itu dinyatakan lulus atau tidak lulus. Jadi bukan hanya dari nilai ujian tertulis saja, tetapi dari nilai raportnya, dari tugas-tugas yang diberikan selama ini, lalu ujian tertulisnya, ujian prakteknya, itu semua memberi kontribusi untuk putra putri bapak itu tadi bisa mendapatkan nilai yang bisa sama dengan SKL ataupun bisa melampaui dari SKL. Ya, SKL maksudnya standar kelulusan. Ya, kami di sekolah juga ada KKM, kriteria ketuntasan minimal. Jadi setiap kelas ini ada KKM-nya sehingga anak yang nilai KKM-nya itu maksudnya nilai prestasinya itu di bawah KKM, maka anak itu tidak akan naik kelas, ya. Dan nilai KKM ini kami rekap setiap kelas menjadi nilai KKM sekolah. Nah dari situlah ya setiap anak yang dinyatakan naik kelas ataupun berhasil itu karena dia sudah bisa melampaui KKM. Kalau belum juga tidak akan bisa naik kelas. Baik Bapak dan Ibu sekalian, saya langsung saja ya untuk pengecekan identitas. Untuk itu saya minta pada Bapak Ibu orang tua wali murid untuk dapat mempersiapkan akte ataupun kartu keluarga yang sudah saya informasikan agar Bapak Ibu dapat membawa akte ataupun kartu keluarga untuk kevalidan data yang kami perlukan atau proses untuk data yang kami perlukan untuk putra putri Bapak dan Ibu. Saya mulai dari kelas 6A Bapak Ibu sekalian ya. Saya mulai dari kelas 6A. Ini nanti saya minta tolong masing-masing Bapak Ibu guru wali kelas untuk bisa mencatat barangkali ada perubahan yang terjadi yang tidak sepengetahuan kita. Ya, boleh Pak, saya konfirmasi Ainur Rafiq, R-nya double dan terakhir huruf Q. Iya Pak, benar Pak. Betul. Tempat lahirnya Sukamulya dipisah. Suka spasi Mulya. Karena maaf Bapak Ibu, ini saya perlu konfirmasi karena ada yang tempat lainnya Sukamulya tetapi penulisannya disambung. Jadi tidak ada spasi. Nah, tapi saat ini dari desa sudah ada yang buat penulisan Sukamulya itu dipisah. Ya. Tapi kami dari pihak sekolah ini karena kami sudah mempunyai surat izin operasional yang itu sudah baku. Ya artinya dari pendirian sekolah ini dulu menggunakan nama Sukamulya disambung. Maka kalau terjadi hal itu dalam penulisan di surat penting seperti nanti di SK ataupun di ijazah itu kan itu ya, anak selingkuhan. Ini dari desa sudah memberikan Bapak Ibu orang tua juga tidak komplain dengan kami, ya tidak komplain dengan kami. Jadi kami juga sudah sampaikan dengan Pak Kepala Desa bahwa sesuai dengan izin operasional berdirinya sekolah kami ini penulisan Sukamulya ini disambung. Nah untuk itu nanti dalam surat-surat kami
itu penulisannya disambung. Tetapi kalau baca, nanti nulis. di akte Lagi belajar baca. Bapak Ibu disambung, ya kami pun nulisnya disambung. Kalau dipisah juga dipisah, sesuai dengan apa dasar hukum, ya dasar hukum. Baik, jadi saya lanjutkan ini Sukamulya dipisah 14 Mei 2011. Betul? Nama Bapak Muhtorin. Baik, jadi makasih Pak. Itu aja Pak yang boleh saya ngomong Mas. Ya. Selanjutnya Andri Muhammad Asri. Ada Ibu. Oh ya. Betul, Andri Muhammad Asri ini M-nya 1 ya Bu. M-nya 1 ya. Lalu tempat lahirnya Sukamulya dipisah 18 Juni 2011. Ya, nama Bapak Muhammad Asri. Muhammad Asri juga M-nya 1. Nah, baik, terima kasih Bu. Ya, silakan duduk kembali. Bapak Ibu boleh dari tempat duduk saja, tidak apa-apa. Yang penting apa yang kami tanyakan ini sesuai dengan surat-surat yang tadi saya katakan di akte ataupun di kartu keluarga. Karena akte putra putri Bapak Ibu ini sudah kami scan, sudah kami upload ke Dapolin kami pusat di Jakarta. Jadi takutnya nanti ada perubahan lalu tidak sepengetahuan kami, akhirnya nanti bermasalah dengan biodata putra putri yang ada di Dapolin kami. Baik, saya lanjutkan untuk Bambang Khairul Habib. Pak Soleh ya. Baik Pak, betul Pak, namanya Bambang Khairul Habib. Tempat lahirnya Sukamulya dipisah. Betul. 9 September 2010. 9 September 2010 atau 99 2010.